adik-adik, selamat pagi. Semoga adik-adik pada hari ini semuanya sehat semuanya. Adik-adik, hari ini kita akan mulai bina iman anak Santo Gabriel at Home. Nah, minggu ini kita masuk ke Paskah keempat. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus Sang Gembala yang baik. Bagaimana teman-teman dapat menjadi pemimpin yang baik dan melakukan tugas-tugas dengan baik. Nah, sebelum kita mulai bina iman hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Naomi. Mari kita berdoa, siapkan hati dan sikap yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami masih merasakan segarnya udara pagi hari ini. Sebentar lagi kami belajar lewat bina iman. Kami ingin belajar mengenal Engkau untuk menjadi gembala yang baik. Berkatilah kegiatan kami, teman-teman, kakak-kakak pembina, dan juga orang tua kami. Semoga berkat-Mu menuntun kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus, karangan Yohanes. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan dari Yohanes 10, 11 ayat 11 sampai dengan 18. Yesus adalah Sang Gembala baik. Nah, sebelumnya adik-adik masih ingat lagu ini? Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Iya. Nah, berarti adik-adik kenal ya dengan kata gembala. Ada yang tahu artinya apa? Iya, kakak bantu jelaskan. Gembala adalah orang yang mengurus ternak. Misalnya gembala sapi, berarti dia mengurus kawanan sapi. Gembala domba, berarti tugasnya mengurus kawanan domba. Nah, gembala ini membawa ternak-ternaknya
ke padang rumput, biasanya untuk makan ya. Mereka kan makannya rumput-rumput segar, jadi yang ada di padang luas. Nah, karena saking luasnya, kadang-kadang ada serigala, ada pemangsa, hewan-hewan pemangsa lain. Nah, tugas gembala adalah mengawasi ternak-ternaknya supaya jangan sampai hilang, jatuh ke jurang, ataupun dimakan binatang lain. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kenapa? Karena ia memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Masih ingat kan tentang Paskah yang lalu, di mana Tuhan Yesus disalibkan dan wafat untuk kita semua. Dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa ia mengenal semua domba-dombanya. Tidak seperti orang upahan. Orang upahan itu hanya dibayar sementara untuk menjaga ternak-ternak. Jadi ketika ada serigala datang, ia kabur. Ia tidak peduli dengan domba-dombanya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Ia mengenal domba-dombanya dan ia rela memberikan nyawanya untuk kita semua. Baik adik-adik, jadi gembala adalah pemimpin untuk kawanan ternak. Jadi dapat dikatakan gembala adalah pemimpin kawanan ternak. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah gembala kita, berarti Tuhan Yesus adalah pemimpin kita. Maka kita sebagai pengikutnya, kita bisa meneladani Tuhan Yesus menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, ciri-cirinya seperti apa ya? Ya, 1. Bertanggung jawab. Kalau kita sudah diberikan kepercayaan, maka kita harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Kita harus menuntaskan segala kewajiban kita sampai selesai. Tidak sampai di tengah-tengah saja, tapi sampai selesai. Sampai tuntas pekerjaan kita dan dapat diandalkan. Tentu saja dapat diandalkan artinya kita harus mengasah kemampuan-kemampuan kita sehingga kita dapat menjadi orang yang diandalkan. Kemudian sebagai gembala yang baik, kita harus mau mendengarkan orang lain. Ingat ya, Tuhan Yesus mau loh mendengarkan orang-orang lain. Ingat gak waktu ada yang berseru-seru memanggil Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau sembuh. Nah, Tuhan Yesus mendengarkan juga. Kita juga seperti itu ya. Kita tidak hanya mau didengar, tapi kita juga mau mendengarkan orang lain. Karena apa? Banyak yang bilang ya adik-adik, mulut kita 1, telinga 2. Artinya kita harus lebih banyak mendengarkan. Kemudian, ciri pemimpin selanjutnya adalah orang yang berdisiplin tinggi. Ya, disiplin adalah taat dan tertib terhadap aturan. Contohnya, disiplin dalam waktu. Ketika waktunya belajar, ia akan belajar. Ketika waktunya makan, ia akan makan. Ketika istirahat, ia akan istirahat. Orang-orang yang melatih dirinya untuk disiplin, ia akan menjadi karakter yang dapat diikuti oleh orang lain dan juga dapat diandalkan. Ya, betul teman-teman? Setuju? Setuju. Nah, sekarang kita mau tahu siapa sih para pemimpin yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari rumah. Di rumah, pemimpin kita ada orang tua kita. Tapi kamu juga bisa jadi pemimpin. Kalau kamu adalah kakak, maka kamu adalah pemimpin untuk adik-adikmu. Iya, seorang kakak harus mengayomi adik-adiknya dan juga pasti harus menjadi orang yang dapat diandalkan untuk menjaga adik-adiknya. Betul ya? Jadi siapa nih yang kakak? Ya, ada banyak nih. Di sekolah, kamu juga pernah dengar kan ketua OSIS? Oh, ini untuk kakak-kakak SMP ya kalau ketua OSIS. Nah, kalau adik-adik mungkin kenal ya ketua kelas. Nah, menjadi ketua kelas itu juga berarti adik-adik berani menjadi memimpin kelasnya untuk rapi, untuk siap menerima pelajaran dari guru. Atau kalau ikut pramuka ada juga yang menjadi ketua regu. Nah, ini juga adalah pemimpin juga, calon-calon pemimpin untuk masa yang akan datang. Nah, kalau di sekolah ada yang seperti itu, jangan ragu untuk ikut ya adik-adik, karena ini melatih kalian dari kecil. Kemudian, di masyarakat kita ada pemimpin-pemimpin yang lain. Seperti siapa? Pak RT, Pak Lurah,
Pak Camat, Pak Presiden juga termasuk pemimpin kita yang paling tinggi di negara ini. Nah, tapi adik-adik, Kakak pengen tahu nih, kalian kenal nggak ya sama Pak RT deket rumah? Iya, ada yang tahu siapa nama Pak RT-nya? Wah, kenalan ya sama Pak RT-nya. Kemudian kalau di gereja ada pemimpin kita, ada siapa? Ada Romo Sus, pastor kepala kita. Kemudian ada Bapak Uskup. Kemudian lebih tinggi lagi ada Paus. Ada Bapak Paus yang memimpin kita, yang menjadi gembala umat Katolik sedunia. Nah, teman-teman, adik-adik, ngomong-ngomong ya, kira-kira ada nggak ya adik-adik di sini yang mau jadi romo atau suster di masa yang akan datang? Kalau mau jadi romo atau suster, berarti adik-adik memenuhi panggilan khusus, yaitu panggilan imamat atau panggilan khusus yang dipilih seseorang untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk melayani gereja dan umat Allah. Pada minggu ini kita secara khusus mendoakan agar semakin banyak orang yang mau bekerja sebagai pelayan Tuhan. Jadi siapa yang mau? Ayo daftar ya. Tapi kalau usianya sudah cukup. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapa. Puji syukur kembali kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami sungguh bangga mempunyai Engkau sebagai gembala kami. Tuhan, berkatilah dan bimbinglah kami, supaya kami dapat meneladani jiwa kepemimpinan yang Kau contohkan kepada kami, supaya kami dapat menjadi gembala baik dan murah hati. Semoga panggilan-Mu selalu menggema di hati kami anak-anak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kita sudah sampai di akhir acara kita. Terima kasih ya adik-adik sudah setia sampai di akhir acara. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tetap sehat dan semangat. Tetap selalu dalam berkat Tuhan. Sampai jumpa di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home.